So definitely this game will be dangerous. Very important match for us. This is must win. Fine. This is very good news. I'm happy. Good player. Huh? Lots of players that can play this position. So we will maybe change a little bit system, but I'm not quite. Players, good coach. They are already consistent for a few years, so definitely will be tough match. But we play at home, so we'll try to win again. Piala Presiden kembali memakan korban dari kubu Mau Bandung. Nakoda Persib Bandung Bojan Hondak mengonfirmasi bahwa Sadi Ramdhani mengalami cedera saat Mau Bandung ditumbangkan Port FC di laga pertama grup B Piala Presiden 2025 pada Minggu 6 Juli lalu. Alhasil ex-pemain Persela Lamongan itu absen saat Persib Bandung bermain 1-1 dengan Dewa United di laga kedua grup B. Lantas, apakah cedera yang dialami Sadi Ramdhani membuat Bojan Hondak khawatir jelang kick-off Super League 2025-2026 awal bulan depan? Namun, fans Persib tak usah khawatir. Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Sadi Ramdhani tidak mengalami cedera serius. It's Sadil, but I think he will be okay in, let's say, 3 weeks. Bojan Hondak mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter tim. Diharapkan hasil tes yang dilakukan berakhir baik bagi winger 26 tahun tersebut. Kami harus menunggu bagaimana hasilnya dari dokter dan hasil dari MRI. Sekarang kami libur, jadi mungkin lusa saya mendapat kabarnya, kata ex-pelatih timnas Malaysia U19 ini. Sebelumnya, Persib Bandung kehilangan Ahmad Jufriyanto juga karena merumput di Piala Presiden 2025. Bek 38 tahun itu bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk. Ahmad Jufriyanto dipastikan beristirahat cukup lama lantaran proses pemulihan membutuhkan waktu. Sebab terdapat 2 ruas yang mengalami patah pada tulang rusuk kirinya. Diharapkan Sadi Ramdhani bisa pulih 100% saat kompetisi Super League dimulai. Sadil menjadi rekrutan anyar Mau Bandung yang digadang-gadang bisa membantu Persib meraih prestasi di musim depan. Persib sendiri berambisi mencetak sejarah dengan mengincar juara secara hat-trick setelah 2 musim terakhir keluar menjadi kampiun. Sadil sendiri memiliki kualitas permainan dan skill olah bola di atas rata-rata. Pemain yang sempat dijuluki gocekan pecel lele itu sebelumnya merumput bersama tim Malaysia Sabah FC. Maka tak heran jika Bojan Hondak sangat menginginkan servis pemain yang dulu jadi andalan timnas Indonesia tersebut. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru sudah menetapkan regulasi terbaru soal pemain asing untuk Super League musim ini. Musim ini yang nama kompetisinya berubah dari Liga 1 menjadi Super League. Tiap klub diizinkan memiliki 11 pemain asing tambah 3 pemain asing dari musim sebelumnya. Dari 11 pemain asing itu, hanya 8 orang yang diperbolehkan masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP saat pertandingan. Sementara musim lalu, dari 8 kuota pemain asing, hanya 6 yang bisa masuk DSP. Lalu bagaimana Persib Bandung? Persib saat ini baru memiliki 8 pemain asing. Ke-8 pemain asing itu adalah Adam Persibek, Julio Cesar, Patricio Matricardi. Kemudian ada Luciano Goicoechea, William Marsilio, dan Bergwijn. Di lini depan ada William Barros dan Rahman Tanke. Masih punya 3 slot pemain asing tersisa, apakah Persib akan melengkapi jadi 11? Pelatih Persib Bandung Bojan Hondak mengaku sudah cukup dengan memiliki 8 pemain asing, meski masih ada sisa kuota 3 pemain asing lagi. Persib memiliki sisa 3 kuota pemain asing lantaran PT Liga Indonesia Baru telah menetapkan regulasi pemain asing untuk Liga 1 Indonesia maksimal 11 pemain. Bojan mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan diambilnya dengan perubahan regulasi ini. Untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen. Mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan, ujar Bojan setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United pada Piala Presiden. Bojan mengaku dirinya sudah merasa cukup dengan pemain asing yang dimilikinya. Mungkin kami hanya akan mendatangkan 1 pemain asing. Itu tergantung bagaimana nanti dan kami masih punya waktu untuk mendaftarkan pemain dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, ucapnya. Persib Bandung sudah memiliki 27 pemain untuk mengarungi Liga 1 2025-2026. 27 pemain itu terdiri dari 4 kiper, 10 pemain bertahan, 9 gelandang, dan 4 penyerang. Dari 27 pemain tersebut, 8 diantaranya merupakan pemain asing. Ke-8 pemain asing itu adalah kiper Adam Persibek, bek tengah Patricio Matricardi. Kemudian di sektor gelandang ada 3 pemain asing, yakni William Marsilio, Luciano Goicoechea, dan Bergwijn. Sementara 2 striker diisi pemain asing, yakni Rahman Tanke dan William Barros.
Lantas, siapa satu pemain asing tersebut yang cocok untuk memenuhi kebutuhan strategi dan taktik Bojan Hodak untuk musim depan? Seperti diketahui, Persib baru saja kehilangan satu bek dan satu winger karena cedera di gelaran Piala Presiden. Ahmad Jufrianto dan Sadi Ramdhani menjadi korban terbaru. Namun, jika melihat dari riwayat cedera kedua pemain tersebut, Bojan Hodak harus mempertimbangkan untuk mencari pengganti ataupun pesaing dari Sadi Ramdhani. Meski tak diragukan lagi kualitas dari Sadil, tapi tak bisa dipungkiri bahwa Sadil merupakan pemain dengan label kaki kaca yang kerap dibekap cedera selama memperkuat Sabah FC di 5 musim terakhir. Dan satu nama muncul sebagai opsi yang ideal. Persib bisa kembali mengaktifkan minatnya lagi untuk mendatangkan winger asal Jepang yang pernah diincar sebelumnya. Tomoyuki Doi adalah penyerang asal Jepang berusia 27 tahun yang saat ini bermain di Liga Thailand bersama BG Pathum. Tomoyuki Doi dapat menjadi pilihan yang cocok dengan rencana Persib melakukan regenerasi pemain. Sebab pemain asal Jepang ini memiliki statistik yang fantastis. Sementara untuk Tomoyuki Doi, meski posisi aslinya merupakan penyerang tengah, bintang Liga Singapura itu bisa ditempatkan di posisi winger. Terlebih, Tomoyuki Doi dikenal sebagai penyerang tajam di Liga Singapura. Sudah 44 gol dan 11 assist yang dia bukukan selama 33 penampilan untuk klub Liga Singapura Geylang Internasional. Sebelumnya, potensi Persib Bandung untuk mendatangkan Tomoyuki Doi terbilang besar. Pasalnya, kontrak Tomoyuki bersama klubnya habis pada akhir musim 2024-2025. Sehingga Persib Bandung bisa mendatangkan Tomoyuki Doi secara cuma-cuma pada bursa transfer awal musim 2025-2026. Namun kini tidak lagi jika Persib serius ingin mendatangkan Tomo. Pangeran Biru harus merogoh kantong sangat dalam untuk menebus kontrak sang pemain. Diketahui winger Jepang itu baru saja bergabung dengan BG Pathum dan memiliki durasi kontrak yang berakhir sampai 30 Juni 2027 mendatang. Ya, Persib terlambat kali ini. Namun dengan harga yang dipastikan mahal, Persib tidak akan kecewa dengan kualitas sang winger, mengingat beberapa pemain Jepang yang pernah berseragam Persib dahulu memiliki track record yang bagus jika berseragam biru Persib Bandung.